Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita dapat bertemu kembali dengan Miss Dewi ya. Di kesempatan kita yang berbahagia ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku di pembelajaran 2, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Amin. Baik, anak-anak, bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Miss Dewi harap kalian tetap semangat belajar dan tetap selalu siap untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang ada, oke? Dan juga tetap harus menjaga kesehatannya dengan baik. Baik, anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang hubungan makna dan simbol sila ketiga Pancasila serta kaitannya dengan berbagai kegiatan sehari-hari. Nah, kalau kalian masih ingat pada pembelajaran sebelumnya, ya, kita sudah belajar tentang hubungan makna dan simbol sila kedua Pancasila dengan kaitannya dengan berbagai kegiatan sehari-hari yang ada di sekeliling kita. Kalian masih ingat kemarin bunyi dari sila kedua Pancasila? Betul sekali, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Dan jangan lupa juga lambang-lambang silanya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, mampu memaknai sila ketiga Pancasila dan mampu mengaitkan hubungan simbol dari sila ketiga Pancasila tersebut dengan berbagai kegiatan sehari-hari. Nah, anak-anak, kalau kalian lihat di gambar yang Miss Dewi punya, ini adalah gambar dari Garuda Pancasila. Betul sekali, Garuda Pancasila merupakan simbol atau lambang dari negara Indonesia. Ya. Di dadanya itu terdapat perisai yang merupakan 5 dari simbol sila Pancasila. Ya. Kalau kita lihat begitu gagah ya di sini Garuda, burung Garudanya dengan 5 simbol Pancasila tersebut yang ada di dadanya. Ini melambangkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu ada di dalam dada, dalam jiwa setiap masyarakat Indonesia. Baik. Nah, anak-anak, di kesempatan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Betul sekali ya. Oke, kalian masih hafal banget ya tentang apa itu lambang dari sila ketiga Pancasila. Betul sekali, lambangnya adalah pohon beringin. Nah, anak-anak, kalian pernah tidak melihat pohon beringin? Nah, kalau kalian sering jalan-jalan ke taman-taman kota, atau kalian juga pernah melihat di pinggir-pinggir jalan, itu banyak sekali terdapat tanaman pohon beringin ya. Kalau kalian lihat di sini pohon beringin itu merupakan pohon yang sangat yang besar ya, kemudian sangat kokoh, dan kalau di situ kalian lihat juga daunnya sangat rimbun ya, sangat lebat sehingga bisa untuk berteduh orang-orang di bawahnya. Dan pohon ini juga bisa menjadi habitat untuk burung dan jenis hewan yang lain ya. Nah, sekarang kalian akan mengamati di sini ada sulur-sulur yang panjang dari pohon beringin. Banyak sekali ini sulurnya dan juga kalau kalian lihat di situ batangnya amat sangat kuat dan kokoh ya. Karena di situ juga ditopang oleh posisi akar yang sangat banyak di sekelilingnya ya. Oke, akar yang banyak ini ya menjadikan pohon yang besar tadi menjadi sebuah tanaman yang sangat kuat. Nah, mengapa sila ketiga Pancasila mengambil lambang pohon beringin sebagai lambangnya? Jadi itu bukan semata-mata hanya pohon beringin, tetapi dari pohon beringin itu ada representasi yang kuat yang ingin ya dilambangkan dan juga
jelaskan kepada masyarakat. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu persatu mengenai representasi dari lambang tersebut. Nah, anak-anak, pohon beringin yang memiliki daun yang lebat, akar yang banyak dan kuat tadi, batang yang kokoh, serta sulur-sulurnya tadi yang banyak tadi di sekitar pohonnya itu melambangkan bangsa Indonesia yang dapat menaungi menaungi rakyatnya yang ada berapa ratus juta ini yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, kemudian bahasa, adat istiadat dan juga agama. Jadi seluruh masyarakat Indonesia itu dinaungi oleh lambang dari pohon beringin tadi. Jadi dinaungi itu dilindungi bisa berteduh di bawahnya seperti itu. Nah, akar yang menjalar ke dalam tanah tadi, yang kuat tadi, yang membuat pohonnya kuat tadi, di situ merupakan lambang dari suku bangsa, agama, budaya, bahasa, adat istiadat dari masyarakat Indonesia yang berbeda-beda tadi. Kemudian batang yang kokoh melambangkan apa? Batang yang kokoh serta daun yang lebat itu melambangkan sifat yang bisa menaungi, melindungi, dan bisa menjadi tempat untuk berteduh bagi masyarakat Indonesia. Adapun contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai luhur sila ketiga Pancasila, di sini sudah disebutkan ada 6 contoh. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi tidak memikirkan kepentingan pribadi atau hanya keluarga kita saja, tapi menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian ada sifat rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, di sini ada bela negara Kemudian mengembangkan rasa cinta tanah air, bangga terhadap tanah air Indonesia, mempromosikan nilai-nilai budaya, bangga dapat mengenakan pakaian adat daerah, bangga dapat mempelajari bahasa Indonesia, bangga dapat mempelajari tarian-tarian daerah, itu bangga sebagai anak Indonesia. Kemudian gemar menggunakan produk lokal, sebagaimana yang kalian ketahui kalau di Indonesia itu kita terkenal sekali dengan adanya UMKM, usaha kecil dan menengah, di mana di UMKM ini masyarakat berlomba-lomba untuk dapat mempromosikan karya-karya anak bangsa. Jadi karya-karya lokal, batik, kemudian gerabah, kesenian-kesenian, kemudian alat-alat musik tradisional, dan lain-lain Dan yang keenam, mewujudkan persatuan bangsa sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kalian pernah melihat ataupun sering mendengar mewujudkan persatuan bangsa seperti apa. Jadi mewujudkan persatuan bangsa itu adalah menjaga kerukunan, saling menghormati atas berbagai macam perbedaan, tidak membeda-bedakan teman, itu namanya mewujudkan persatuan bangsa. Nah, di sini tadi seperti yang Miss Dewi sebutkan, ada mempelajari alat musik tradisional, boleh gamelan, boleh gong, boleh angklung, kemudian mempelajari tari-tari daerah, tergantung dari daerah mana. Misalnya dari Bali ada tari kecak dan lain-lain. Kemudian kalau kita di Kalimantan Tengah kita ada tari Manasai dan ada tari giring-giring, Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh sikap yang tidak mencerminkan persatuan Contohnya adalah melakukan tindakan pengerusakan, kekerasan, bullying mengejek atau mengolok-olok teman, membeda-bedakan dalam bersahabat. Itu adalah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Jadi tetap dijaga dalam pertemanannya berteman dengan baik, kemudian bersahabat dengan siapapun saling menjaga kerukunan dan juga saling menghormati. Kita ke next. Nah, ini mungkin
sering kalian lakukan di lingkungan kalian ya. Kalau misalnya kadang di lingkungan kalian, di lingkungan RT atau di lingkungan rumah kita ada tetangga yang sedang melaksanakan hajatan, ada tetangga yang sedang membangun rumah, atau ada acara bersih-bersih musola, atau ada acara gotong royong di RT, itu biasanya kita selalu terlibat. Kita ikut membantu walaupun mungkin kita pekerjaannya tidak seberat yang papa-papa kita ya. Jadi kita misalnya apa yang bisa kita bantu? Misalnya kita mengumpulkan sampah, menyapu, atau mempel lantai, dan lain-lain. Ini adalah contoh kegiatan yang melambangkan persatuan dan juga kesatuan. Gotong royong, kerjasama, bahu-membahu, saling membantu, itu adalah nilai luhur yang disampaikan oleh sila ketiga Pancasila yang dari dulu sudah membudaya di masyarakat Indonesia dan sampai sekarang masih kalian laksanakan ya. Nah, kemudian kalau di sekolah seperti apa? Ada kegiatan piket, kemudian ada kegiatan Jumat bersih, ada kegiatan membaca bersama, ada juga kegiatan kerja kelompok, diskusi kelompok, kemudian melaksanakan ekskul bersama. Itu merupakan contoh-contoh nilai yang ingin disampaikan oleh sila ketiga Pancasila tadi ya. Jadi memang secara tidak sadar kita sudah melaksanakannya sejak dulu dan itu sudah membudaya dalam diri kita dan hendaknya ini semua tetap kita laksanakan sampai kapanpun ya, baik di sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan bertetangga, sampai di bela negara. Betul sekali. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran kali ini sudah Miss Day sampaikan tadi nilai-nilai sikap yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih sudah belajar dengan semangat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran Miss Day berikutnya. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.